Saya sebenarnya backgroundnya jauh banget dari pekerjaan saya saat ini, Mas. Bisa dibilang bahwa pekerjaan saya saat ini itu justru yang nggak saya cita-citakan dari dulu. Istilahnya ya pekerjaan yang saya hindari dari dulu, jadi seorang petani. Tapi nyatanya petani ini yang membawa saya sejauh ini, Mas. Kalau kita, Mas, karena saya sendiri orang akuntan, jadi saya dihitung bener-bener lah sebisa mungkin biar bisnis itu bisa kelihatan untungnya gitu kan, Mas. Nah kebetulan kalau omset 2 tahun terakhir, Mas, itu baru 1,6 Mas. M. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya. Mas Burhan. Ya, siap. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Boleh nggak nih nomor duduk? Boleh silakan monggo. Saya gabung ya, Mas ya. Boleh aman. Aduh, lagi ngapa ini? Ini lagi edit sama benerin website sih, Mas. Loh, bukannya Mas Burhan ini petani bibit ya? Iya, betul. Kebetulan Terus saya mainan itu apa ini? Ini saya pakai website, Mas. Jadi saya merupakan petani. Kebetulan produknya itu dari bibit hortikultura, tapi sekarang fokusnya di durian. Nah, kebetulan untuk kita promosi itu menggunakan website dan sosial media. Gitu. Oh, ya. Pemasarannya di digital marketing kita ya? pakai digital marketing ya. Wah, keren nih. Milenial harus gitu ya, Mas? Iya, betul, harus Mas. kenal dengan Betul. modernisasi ya? Digital lah intinya kan gitu. Digital. Ya, yang membedakan petani kolonial sama milenial itu kan gimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi gitu kan, Mas. Ya, jadi Betul, Mas Burhan. saya manfaatin website ini gitu. Keren tuh. Warga Taniling, kenal ini adalah Mas Burhan. Tadi saya jalan-jalan di sana tuh, banyak hamparan bibit durian yang banyak banget. Itu punya Mas Burhan semua tuh? Sebenarnya kalau kita hanya beberapa petak, Mas. Nah, oh, bukan semua ya? Bukan semua, tapi gini, di sini itu memang rata-rata profesinya anak muda seusia saya itu banyak yang menjadi petani milenial. Kurang lebih hampir ada 250-an orang. Gitu. Ini bisa disebut sentranya nggak nih bibit? Kebanyakan orang mengenal Magelang, terutama Salaman, itu sebagai sentranya bibit buah. Itu memang udah terkenal gitu ya? Iya, Oh, memang terkenal iya. karena memang produksinya tuh per tahun itu kan di sini banyak, Mas. Kita itu jenis ada beberapa macam, ada yang dari lokal Indonesia unggulan. Kemudian kalau yang introduksi, tahu nggak, Mas, bibit introduksi apa? Introduksi apa tuh? Jadi bibit introduksi itu merupakan sebenarnya bibit jenis dari luar yang dikembangkan di Indonesia dan udah terbukti bisa berbuah dan dikembangkan banyak. Nah, itu bibit-bibit introduksi itu dari luar sebenarnya. Cuman udah diadaptasi di Indonesia. Itu ada musangking, kalau teman-teman mungkin tahu itu jenis durian musangking, dilabelkan, diberi nama sesuai dengan pohon induknya di Indonesia gitu. Oh, iya. Mas Burhan ini dulunya memang suka nanam atau gimana nih? Saya sebenarnya backgroundnya jauh banget dari pekerjaan saya saat ini, Mas. Bisa dibilang bahwa pekerjaan saya saat ini itu justru yang nggak saya cita-citakan dari dulu. Istilahnya ya pekerjaan yang saya hindari dari dulu, jadi seorang petani. Tapi nyatanya petani ini yang membawa saya sejauh ini, Mas. Jurusan akuntansi, Mas. Jadi saya nggak ada, saya nggak ada sama sekali background di bidang pertanian. Tapi masih ada hubungannya akuntansi tuh. Apa, Mas? Ketika sudah besar. Oh iya. Seperti sekarang ini. Ya alhamdulillah bisa digunakan di keuangannya kan, Mas. Jadi keuangan kita ya kita gunakan ilmu yang kita dapat di perkuliahan diterapkan di usaha ini, Mas. Gitu. Ya ini masih merintis juga sih, Mas. Masih berproses. Prosesnya masih jauh lah intinya. Belum di titik puncak belum gitu. Boleh ini kan diceritain pengalaman sedikit lah. Nah, kenapa bisa sebesar ini, Mas? Itu boleh diceritakan pengalamannya, Mas. Kalau bisa sebesar ini mungkin karena ini ya, Mas. Karena konsistensi saya. Sebenarnya banyak, Mas, yang berawal dari kayak saya dulu yang ikut jualan online bibit durian itu. Cuman sekarang juga berhenti itu banyak. Mungkin karena ya itu, karena perkembangan dia nggak bisa mengikuti perkembangan. Nah, saya itu coba untuk mengikuti perkembangan. Zaman dulu saya jualan pakai Facebook, Mas. Waktu itu laku-laku saja, bisa laku. Tapi setelah itu Facebook menurut saya mulai sepi nih. Customer saya mulai menyempit nih gitu. Akhirnya saya pakai website tadi. Makanya kenapa saya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi, akhirnya saya pakai website di mana penjualannya akan lebih luas. Kayak gitu. Jadi mungkin saya bisa bertumbuh seperti ini ya karena saya pemasarannya, Mas. Saya juga manfaatkan digital marketing kayak Instagram, TikTok itu saya manfaatin. Jadi jangkauan saya orang mengenal Mas Tani Bibit ini lebih luas lagi. Itu mungkin yang menjadikan saya itu banyak pesanan dan lain sebagainya. Itu dikenalnya dari situ, Mas. Nggak hanya di website, tapi ya sosial media saya manfaatkan benar-benar. Saya sering upload konten lah.
Entah itu tentang jenis durian, keunggulannya, cara berkebun dan lain sebagainya. Nah, mungkin orang tertarik dari situ akhirnya menghubungi saya dan beli bibit di saya. Gitu. Dan itu perkembangannya lewat Media sosial itu saya website juga itu yang saya alami kayaknya di situ, Mas. Tapi benar Mas, mungkin ya di durian ini peminatnya di masyarakat itu sedikit menurun dibandingkan buah yang lain. Misalkan jambu atau apa gitu kan. Kalau durian kan masuk mau nanti durian di rumah gitu. Mungkin kalau dari digitalisasi gini kan bisa menjangkau orang-orang yang memang punya kebun yang besar biasanya Mas. Dan itu bisa menjadi pasarnya Mas gitu. Nah, jadi sebenarnya gini Mas, terkait dengan kenapa kok durian itu mungkin sedikit peminat ya, mungkin karena mereka itu belum tahu sebenarnya jenis apa yang memiliki prospek bagus. Mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa durian itu ada loh yang harganya 300.000 per kilogram. Padahal saat ini di Indonesia itu udah banyak yang produksi bibitnya gitu kan. Tapi masyarakat itu belum teredukasi terhadap jenis-jenis yang seperti itu, dan yang terpenting mereka belum tahu pasarnya itu sebenarnya besar loh durian itu di Indonesia. Ya kita lihatlah saat ini Indonesia walaupun kita itu udah termasuk penghasil durian, tapi kita masih impor durian Mas dari luar. Menurut data yang saya baca itu masih besar Indonesia tuh impor durian. Karena petani di Indonesia itu ya udah banyak sih sebenarnya. Cuman mungkin belum banyak yang bisa menghasilkan dengan jumlah yang banyak. Jadi kebutuhannya banyak, tapi suplainya itu kurang gitu kan. Nah makanya kenapa durian itu masih menjadi peluang sebenarnya Mas. Kalau kita tahu jenisnya apa gitu. Dari impor itu memang di Indonesia itu sebenarnya untuk tanahnya sendiri cocok Mas di durian? Sebenarnya cocok. Jadi jenis-jenis durian ini tuh masih bisa ditanam di Indonesia karena apa? Kita proses produksinya itu pakai teknik okulasi. Jadi bagian bawahnya pohon durian itu menggunakan durian lokal. Yang nanti kemudian di atasnya kita okulasi menggunakan durian musangking, kromo banyumas dan lain sebagainya gitu. Makanya tetap ditanam di Indonesia, di tanah Indonesia masih cocok karena batang bawahnya pakai durian lokal. Oh, gitu. Cocoknya karena itu. Gitu. Jadi ketahanan hidupnya pohon durian itu lebih bagus Mas, karena kan batang bawahnya pakai durian lokal. Itu sebenarnya. Kita nanti akan minta Mas Burhan untuk ngajarin kita gimana cara okulasi dan pembibitan. Karena spesialisasinya Mas Burhan ini di pembibitan ya. Jadi untuk pohon besarnya nanti mungkin kita cuplik sedikit-sedikit. Boleh, siap. Ini tadi kan hujan ya, ini udah enggak nih. Kita boleh ngobrol sambil lihat bibitnya, boleh Mas, boleh. Ayo. Ini nggak apa-apa toh ditinggal? Aman. Sudah santai. Otomatis ya? Otomatis Mas, aman. Oke, ayo warga Taniling, kita menuju ke kebunnya. Di belakang sini kita bahas okulasinya. Monggo Mas. Oke, siap. Oke, warga Taniling, saat ini kita akan mulai belajar okulasi di pembibitan tanaman durian ini. Nah, pastikan warga Taniling perhatikan supaya nanti kalau pengen coba sendiri di rumah bisa, gitu ya Mas. Apa Mas yang perlu dipersiapkan? Nah, untuk yang perlu dipersiapkan yang pertama dan utama adalah batang bawahnya dulu Mas. Nah, ini adalah batang bawah atau biasa dinamakan seedling gitu kan. Nah, biasanya kita itu hasilnya dari kita deder sendiri atau kita semai sendiri dari biji. Nah, mulai dari biji hingga nanti siap untuk diokulasi itu bisa 3-6 bulan tergantung dari kondisi pertumbuhannya seperti apa. Ya lama ya Mas. Nah, nanti setelah itu baru ketika seedling udah siap diokulasi, kita pakai entres. Nah, kita nanti ambil entresnya. Entresnya itu jangan yang tua, tapi jangan yang muda banget. Nah, setelah itu nanti baru dilakukan okulasi di ini. Nah, kita menggunakan teknik sambung sisip. Itu bukan sambung pucuk. Biasanya pucuk tengah itu ya? Iya, karena menurut
riset kami itu bahwa kalau pohon durian itu lebih cocok menggunakan sambung sisip dengan keunggulan ya nantinya buah yang akan dihasilkan itu akan identik Mas dengan pohonnya induknya gitu loh. Hasilnya nanti pohonnya ya gitu. Kemudian selain itu juga harapan hidupnya akan lebih tinggi. Gitu harapan untuk jadinya kayak gitu Mas. Nah, ini berarti tadi ini ya pakai lokal. Pakai lokal. Ini lokal. Kebetulan kalau kita ambilnya di daerah sini Mas, Magelang Purworejo sini. Nanti setelah ini siap, nah tetap ada penggunaan pupuk Mas, kita dikasih NPK gitu kan untuk sebelum diokulasi. Ketika memang batangnya udah siap ya kita lakukan okulasi dengan teknik sambung sisip tadi. Nah gitu. Nah dari sambung sisip nanti nanti kan ada plastiknya itu Mas, plastik okulasinya. Nah bisa dibuka ya 3 minggu. Itu biasanya udah kelihatan mana yang jadi atau enggak. Nah ditandai dengan nanti kalau jadi itu biasanya warnanya hijau dan udah muncul akan tunasnya. Tapi kalau gagal biasanya hitam gitu. Nah, nanti dari seedling ini ketika udah diokulasi akan menghasilkan pohon yang udah jadi Mas seperti ini. Nih tadi udah jadi. Ini udah jadi nih okulasinya sebelah sini. Oh, ini toh. Ini okulasinya sebelah sini. Nah, ini kisaran umur 3 bulan. Nanti setelah seperti ini akan di oversack lagi, Mas. Ini belum siap jual kalau segini. Oversack itu memindahkan ya dari media yang lebih kecil ini ke media yang lebih besar. Nah, ini kalau ini pakai polybag 18x22, nanti kita akan menggunakan polybag yang lebih besar, Mas. Nih contohnya nih. Nah, ini nanti perlu 3 bulan sampai 4 bulan lagi dari yang kecil tadi Mas untuk menghasilkan segini. Ini sudah bisa siap dijual. Gitu. Dan untuk harganya sendiri kita biasa jual online-nya itu 75.000 untuk satunya ini. Untuk jenis Musangking sama Oci. Nanti kalau Bawor dan Montong itu lebih murah. Gitu. Medianya pakai apa Mas? Nah, medianya yang kecil. Ya, kalau yang kecil tadi tetap tanah Mas, hanya tanah yang kecil. Hanya tanah yang tadi untuk biji tadi. Tapi tetap NPK. Nah, nanti kalau yang ini kita pakai sekam mentah. Sama kita biasa ada dolomit juga dan juga tanah. Ya, benar Mas. Ini untuk milih di bagian mananya itu gimana? Standarnya Mas, dari kalau nggak salah ya peraturan terbaru itu standarnya itu nggak boleh lebih dari 30 cm. Dari tanah ini? Pangkal ujung ini. Ya, ini kan 20 ya. Nah, ini 30. Ini segini kan paling 25 kan. Jadi kalau di untuk keperluan proyek pemerintah, kayaknya kalau saya nggak salah ya teman-teman, dari peraturan BPSB itu nggak boleh lebih dari 30 cm. Oh, gitu. Ya. Boleh kita lihat yang itu Mas, pohon yang bisa dilihat entresnya gitu? Boleh. Kalau sebenarnya ini Mas nih yang di ujung ini. Yang di ujung ya. Itu ada jenis durian Bawor. Mau dilihat? Boleh? Yuk. Warga Taniling, kita lihat gimana ciri-cirinya yang entres dari pohon yang bisa digunakan. Oke. Ini Mas. Ini pohon durian gimana? Maksudnya dia sudah berbuah atau memang digunakan untuk pohon induk. Jadi dulu kita membuatnya produksinya dari pohon induk yang sudah terbukti berbuah Mas. Kemudian kita taruh di sini, kemudian kita tanam. Nah ini jadi pohon induk juga. Gitu, ini sempat juga berbunga cuman gagal. Ya, tapi ini dari pohon induk yang sudah terbukti berbuah. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena bibit yang kita produksi itu seperti itu. Jadi kita pastikan dulu bahwa pohon induk utamanya itu udah pernah berbuah dan bagus. Itu Mas. Berarti ngikutin genetik. Ya. Oke, sekarang gimana cara milihnya Mas untuk entresnya? Kalau ini kebetulan kondisinya belum siap petik Mas. Karena ini kan udah tua-tua dan ini udah muncul tunas-tunas barunya. Nanti kita akan tunjukin yang sebelah. Oh, ini belum ya? Iya, biasa kalau dari segala pohon induk udah bisa Mas ini. Cuman kebetulan kalau momennya ini belum tepat kalau dijadikan pohon induk untuk entresnya Mas. Nah, sebenarnya yang bisa dijadikan entres seperti ini Mas. Nih. Ini untuk contohnya ya? Iya, contoh pohonnya seperti ini. Nah, kayak gini Mas nih. Nih kayak gini. Nih, kayak gini. Ini kan tunasnya belum muncul kayak yang tadi kan, masih kayak gini. Nah ini bisa dijadikan sebagai entresnya yang seperti itu ini. Itu ciri-cirinya gimana? Maksudnya yang penting tahun muda atau? Jangan terlalu muda, tapi jangan terlalu tua Mas. Ini kan kelihatan kan, ini nggak tua. Terlalu muda ya? Ya, nah ini terlalu muda dan ini kan ini terlalu muda Mas batangnya. Ini belum bisa. Setengah berarti. Iya kayak. Nah makanya kita harus pinter-pinter juga kan. Nah kayak gini Mas, ini bisa nih, ini dijadiin itu bisa. Itu. Tapi kita biasanya ngambil yang batang sekundernya, sekunder atau tersier, gitu biasanya. Ada aturannya nggak untuk berapa senti ke bawah? Biasanya kita ambilnya 4, setiap itu 4 mata tunas. 4 mata tunas. 4 mata dari ujung kita biasanya 4 Mas, 1, 2, 3, 4 atau 5 lah. Nanti tergantung dari kondisi pohonnya seperti apa. Gitu. Nah warga Taniling, sekarang kita akan coba lihat kondisi tanaman durian yang
sudah gede. Karena yang di sini yang dijual ada yang kecil seperti ini, dan ada yang gede juga. Kita sambil jalan-jalan ke sana. Ayo warga Tani. Ya, kita ada yang tinggi 1,5 meter, Mas. Coba nanti kita akan lihat ya. Yang biasa kita rekomendasikan untuk para pekebun gitu kan. Kalau skala kebun kita rekomendasikan dengan ukuran segitu. Kenapa, Mas? Karena satu, pertumbuhannya kan lebih cepat. Dan akan lebih cepat berbuah kan, Mas. Karena kan banyak yang dari teman-teman itu pengen nanam pohon durian tapi pengen cepat berbuah gitu loh, Mas. Nah, ini, Mas. Ini. Tapi ini sebenarnya juga masih belum kita jual, Mas, karena kondisinya ya belum tinggi banget. Dipindah di planter. Ya, bisa lihat nih perbedaannya dengan yang kecil tadi. Nih. Ini udah rimbun ya? Udah ya, lebih rimbun karena medianya lebih besar, Mas. Wah, banyak banget nih. Iya. Ini harga kita mulai 250.000, Mas. Kalau yang tinggi-tinggi. Iya. Yang tadi, Mas? Berapa? Yang tadi itu 75.000, kalau yang segini gitu kita mulai 250.000. Nanti tergantung dari ketinggian sama juga kerimbunannya seperti apa gitu. Yang ini untuk belajar berbuah itu usia berapa? Dari mulai segini loh. Pengalaman saya, Mas, kalau bibit ketinggian 1,5 meter ini cepat-cepatnya 3 sampai 3,5 tahun baru bisa berbuah gitu. Kalau yang itu? Kalau yang itu masih lama, 5 tahunan itu, Mas. Tahun, ya? Iya. Nah, berarti kalau pengen cepat berbuah, beli yang ini. Iya, namanya kita biasanya sarankan yang untuk skala perkebunan yang seperti ini. Mas Burhan, ya. Ini jenis durian-durian yang dijual ini apa aja, Mas? Kalau kita tadi, Mas, seperti yang awal saya jelaskan, jadi kita jenis yang kita jual itu saat ini yang ready ada MK Hortimat, ada Kromo Banyumas, ada Namlong, Super Tembaga, dan juga ada Montong. Ini kan banyak nih tanamannya nih. Iya. Omsetnya berapa, Mas? Boleh bagi-bagi, Mas. Iya. Kalau kita, Mas, karena saya sendiri orang akuntan, jadi saya dihitung bener-bener lah sebisa mungkin biar bisnis itu bisa kelihatan untungnya gitu kan, Mas. Nah, kebetulan kalau omset 2 tahun terakhir, Mas, itu baru 1,6, Mas. M. Iya. M 1,6. Itu baru kemarin saya itu rekap segitu, Mas. Ini dari omset segitu tuh sebulan bisa jual berapa pohon itu? Kalau saya, Mas, saya lupa nih, Mas, berapanya. Cuman setahun itu dengan omset 2 tahun dengan omset segitu, itu kisaran ada 10 ribuan pohon, Mas, yang terjual. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun, tapi nggak tahu untuk pohonnya yang ukuran seberapa kayak gitu saya lupa tepatnya. Tapi sekitaran segitulah totalnya bibit bisa keluar. Iya, gitu, Mas. Kalau range harga? Kalau untuk harga kita tadi, Mas, karena kita jualnya yang siap tanam ya. Nah, jadi range harganya itu mulai dari 45.000, Mas. Dari yang ukuran paling kecil sekitar 40 cm-an sampai yang tinggi. Kita ada, Mas, yang dongkelan. Kita paling mahal pernah jual dengan harga 7 juta. 7 juta. Oh, yang langsung di tanah tadi. Iya, itu kan udah didongkel, udah dikarantina selama 1 tahun sampai 2 tahun. Bahkan ada yang bunga, Mas, beberapa. Itu range-nya segitu. Antara 45.000 sampai dengan 7 juta. Tergantung teman-teman mau yang mana itu ada. Nek, kalau ini yang 250 ribuan ke atas kayak gitu. Biasanya. Gitu, Mas. Oke, warga Taniling, bagi yang penasaran dengan ilmu yang masih belum terungkap, bisa tunggu video kami selanjutnya atau silahkan nanti berdiskusi langsung dengan Mas Burhan. Nanti kita kasih kontaknya di bawah sini atau cek di kolom deskripsi. Mas Burhan, thank you banget, Mas Burhan. Siap, sama-sama, Mas. Ilmunya semoga bermanfaat. Iya, amin. Bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih, Mas Burhan. Siap. Warga Taniling, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.